got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. My name is Asmiranda Binur Hamidin, and now we are going to discuss about 5 topics in morphologies. Those are affixation, morphophonemic, reduplication, composition, and inflection. So let's start to the first topic. Okay guys, in the first topic we are going to discuss about affixation in English. Jadi teman-teman, affixation atau afiksasi adalah sekumpulan huruf yang diletakkan pada sebuah kata dasar sehingga menghasilkan makna baru. Nah, dalam bahasa Inggris, affixation ini memiliki beberapa tipe, yaitu yang pertama yang akan kita bahas adalah prefix atau biasa disebut dengan awalan. Nah, prefix ini adalah imbuhan yang diletakkan di depan kata dasar. Nah, jenis-jenis prefix dalam bahasa Inggris itu juga ada ear, ada an, dan masih banyak lagi. For example, in the word irregular. Nah, regular ini adalah kata dasarnya, dan ear adalah prefix atau imbuhan yang diletakkan di awal kata dasar menjadi irregular. Contoh lainnya adalah dislike. Nah, dislike ini, like adalah kata dasarnya dan dis adalah prefix atau imbuhan yang diletakkan di awal dasar kata sehingga menjadi dislike. Nah, tipe yang kedua adalah suffix. Suffix atau biasa disebut dengan akhiran, yaitu imbuhan yang diletakkan pada akhir dasar kata. Dan jenis-jenisnya dalam bahasa Inggris itu biasa shen, penambahan shen di akhir kata, able, penambahan ed juga, ada juga penambahan huruf s di akhir kata, itu juga termasuk dengan suffix atau akhiran. For example, in the word believable. Nah, believe ini adalah kata dasarnya dan able adalah suffix atau akhiran yang ditambahkan di akhir dasar kata tersebut. Contoh yang lain adalah introduction. Nah, introduce adalah dasar katanya dan shin di akhir kata merupakan suffix atau akhiran. Dan tipe yang ketiga yaitu confix. Nah, confix ini adalah gabungan dari prefix dan suffix tersebut. Jadi dia itu adalah penambahan imbuhan di awal dan di akhir dasar kata. Namun confix ini tidak umum digunakan, tapi dalam bahasa Inggris ada beberapa kata yang menggunakan confix ini. Contohnya unbreakable. Nah, un ini adalah imbuhan yang ditaruh di awal dan able adalah imbuhan yang ditaruh di akhir atau suffix, biasa disebut prefix dan suffix. Nah, kata dasarnya itu di tengah, break. Jadi ketika sudah ditambahkan atau masuk pada konsep confix, dia menjadi unbreakable. Okay, for the second topic, we are going to discuss about morphophonemic. Jadi teman-teman, morphophonemic berasal dari 2 kata, yaitu morfem dan fonem. Jadi morphophonemic ini adalah salah satu cabang morfologi yang mengacu pada variasi bentuk fonem yang terjadi akibat pengaruh fonetik. Jadi morphophonemic ini juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah proses loss of phoneme. Nah, proses loss of phoneme ini adalah proses penghilangan bunyi pada sebuah kata. Hal ini terjadi ketika salah satu suara atau bunyi pada sebuah kata itu dihilangkan secara tidak sadar oleh penutur bahasa asli itu sendiri. For example, kata want to menjadi wanna. Let me, kata let me menjadi let me, dan masih banyak kata-kata lainnya. Dan tipe yang kedua adalah additional of phoneme. Nah, berbeda dari loss of phoneme tadi, additional of phoneme adalah penambahan bunyi pada sebuah kata. Hal ini dipengaruhi oleh dialek dan lain sebagainya. For example, kata hamburger.
hamburger. Ada penutur bahasa dari bahasa Inggris itu sendiri biasa menggunakan hamburger, penambahan bunyi pada kalimat hamburger atau kata hamburger. Nah, yang tipe yang ketiga adalah simple consonant change. Nah, simple consonant change ini adalah pergantian bunyi konsonan dengan bunyi konsonan lainnya pada sebuah kata. Contoh electric menjadi electricity. Kata bunyi ke diganti dengan menjadi electric menjadi electricity. Ada juga contoh lain yaitu different di akhir katanya ada bunyi t dan akan digantikan dengan differences dengan bunyi differences. Oke, kita lanjut ke topik yang ketiga. Oke, for the next topic is reduplication. So guys, reduplication atau reduplikasi adalah pengulangan kata atau unsur kata. Nah, reduplikasi ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah reduplikasi penuh. Nah, reduplikasi penuh ini adalah pengulangan penuh dari basic word-nya. Jadi, for example, basic word-nya buy ketika direduplikasikan menjadi bye-bye. Ada juga contoh lain yaitu egg, goody-goody, and others. Dan yang kedua adalah reduplikasi phonologis. Nah, reduplikasi phonologis ini adalah pengulangan pada vokalnya. Jadi vokalnya itu diganti, pengulangan kata tetapi bunyi vokalnya itu diganti. For example, ding dong. Nah, kata di i-nya itu adalah bunyi vokal dan diganti menjadi o, ding dong. Contoh lainnya yaitu zigzag. Okay, for the next type is reduplication phoneme consonant. Jadi ini adalah pengulangan kata tetapi diganti bunyi konsonannya. For example, downtown. Nah, bunyi dari de menjadi t. Downtown. Contoh yang lain adalah willy-nilly. Okay? For the next topic is inflection. So guys, inflection atau infleksi adalah perubahan kata dengan tidak merubah kelas katanya. Contohnya, friend dan friendship. Nah, friend ini adalah noun dan friendship juga noun. Dari kelas kata noun masih tetap menjadi noun. Friend menjadi friendship. Contoh yang lain adalah happy dan unhappy. Nah, happy ini adalah adjective ketika sudah ditambahkan atau sudah terjadi variasi bentuk kata. Unhappy itu masih tetap dalam kelas kata yang sama yaitu adjective. Nah, inflection ini juga terdapat beberapa tipe atau jenis yaitu irregular inflection dan regular inflection. Jadi regular dan irregular inflection adalah kata kerja beraturan dan kata kerja tidak beraturan dari infleksi tersebut. Contoh dari regular inflection itu hanya ditambahkan ed di belakang kata dasarnya atau basic wordnya. Contoh, play ditambahkan ed, played. Dia masih menjadi verb. Played. Contoh yang kedua adalah arrive dan ditambahkan ed menjadi arrived. Nah, untuk irregular inflectionnya, contoh adalah sing, sang. Contoh selanjutnya yaitu write, wrote, written. Nah, itu juga merupakan inflection, bagian dari inflection. Okay, for the last one, let's discuss about compounding composition. So guys, compounding composition adalah penggabungan satu kata dasar dengan kata dasar yang lain. Dan ini biasa disebut dengan kata majemuk. Nah, compounding composition atau composition ini terdapat beberapa bentuk. Yang pertama yaitu kata majemuk nominal plus nomina. For example in English, football, kata football. Nah, foot ini adalah nomina yang artinya
kaki, dan ball juga adalah nomina yang artinya bola. Jadi football digabung menjadi football. Jadi dia berbentuk kata majemuk. Ada contoh lain yaitu Facebook. Facebook ini juga merupakan nomina plus nomina. Nah, untuk bentuk kedua adalah nomina plus verb. Nomina plus verb. For example, waterfall. Waterfall atau air terjun terdiri dari dua dasar kata yaitu water yang artinya air, dan juga kelas katanya itu nomina, dan fall artinya jatuh yang kelas katanya adalah verb atau verba. Jadi nomina plus verba atau noun plus verb. Waterfall, air terjun, waterfall. Nah, untuk bentuk ketiga yaitu adjective plus nomina. Contohnya adalah whiteboard atau papan tulis, whiteboard. Jadi white adalah adjective yang artinya putih, dan board ada artinya papan yang kelas katanya adalah noun. Berarti dia gabungan whiteboard yaitu adjective plus nomina, dan masih ada lagi bentuk-bentuk lainnya. Oke, mungkin itu saja penjelasan 5 topik dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.